banget dong. Iya ya, dan hari ini tuh ibadah pertama kalinya Popret yang Agung bikin ibadah online dan sedikit spesial. Kenapa Kak Steph? Karena hari ini kita akan merayakan hari kenaikan kelas untuk adik-adik. Yeay, adik-adik yang naik kelas dari kelas TK ke kelas kecil, terus dari kelas kecil ke kelas tanggung, dari kelas tanggung ke kelas remaja. Tapi sebelum kita mulai nih ibadah kita pagi ini, yuk adik-adik yang Berdoa diri. yang ada adiknya atau ada kakaknya atau cuma ada papa sama mamanya, kita mau gandengan tangan karena kita menyanyi lagu apa Kak? Halo, apa kabar? Oke, siap Kak Maria? Oke. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat detik hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan duduk dulu, masih berdiri. Karena kita mau lebih semangat lagi. Kita mau gerakin badan kita nih Kak Yuli. Biar lebih happy. Kita nyanyi lagu apa Kak? Kudaki-daki. Pakai gerakan ya adik-adik, jangan lupa. Jangan lupa. Terbang, 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 Tuhan yang besar.
Mari kita berdoa adik-adik untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan beri kesempatan kepada setiap kami, terutama adik-adik sekolah minggu, untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu kudus dan suci, Engkau kuduskan sucikan kami. Berfirmanlah Bapa, beri pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik pasti rindu sekali untuk sekolah minggu ya. Sudah dari bulan Maret ya. Kita tidak ketemu, kalian tidak ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini kita bertemu di dalam sekolah minggu secara online. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Untuk adik-adik yang dari kelas 1 ya udah bisa baca ya. Sampai adik-adik remaja dibuka Lukas 2 ayat 41 sampai 47. Sudah dapat? Lukas 2 ayat 41 sampai 47 kakak akan bacakan untuk kalian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Oke, itu bacaan kita sampai ayat 47. Adik-adik, tema hari ini kakak ambil tentang tetap beribadah dimanapun juga. Coba kita lihat, Tuhan Yesus saat ini masih umur 12. Mungkin dengan kalian yang remaja ya, SMP kelas 7 atau kelas 8. Mereka pergi ke satu perayaan yaitu Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya. Mereka menginap. Nah, ketika sudah menyelesaikan perayaan Hari Raya itu, pulanglah orang tuanya. Setelah 1 hari perjalanan, ternyata Tuhan Yesus nggak ada sama-sama dengan mereka. Tentu dong orang tua bingung mau cari kemana nih. Dicari di yang ada saudara-saudara yang dikenal nggak ada. Kemana-mana nggak ada. Akhirnya mereka balik ke Yerusalem. Kamu lihat di situ ya, di ayat yang ke-44. Kemudian ayat ke-45 juga. Ayat 46, sesudah 3 hari baru menemukan Tuhan Yesus. Adik-adik kita mau lihat, ketika dalam perjalanan, ketika berjalan-jalan, Tuhan Yesus tetap ingat dia pergi ke rumah ibadah. Dan ketika orang tuanya menemukan, kamu lihat bahwa ya Tuhan Yesus itu bukan jalan-jalan, bukan nyari-nyari apa, tetapi pergi ke rumah beribadah dan mereka bertanya jawab atau berdiskusi. Nah, adik-adik kalau kalian nih ya jalan-jalan, pergi keluar kota, atau misalnya wisata kemana, nginep pasti nggak bawa Alkitab kan? Bawanya apa? HP, gadget kita nggak pernah ketinggalan. Jangan keluar kota. Nih kakak sering lihat nih ya, ke sekolah minggu nggak bawa Alkitab, bawanya HP. Walaupun di HP ada Alkitab elektronik, tapi sebaiknya tetap bawa Alkitabmu. Artinya buat Tuhan, ketika pergi kemana dia nggak lupakan untuk ibadah. Gimana dengan kalian? Sedang corona begini nih, adik-adik TK, SD, ya nggak sekolah juga kita secara daring atau online. Sekolah minggu juga daring online selama ini ambil dari GKI ya kakak sekolah minggunya. Tapi ini kakak-kakak sekolah minggu mengusahakan supaya yang pimpin pujian tetap dari Pop Lenteng Agung, tetap kakak-kakak sekolah minggu kamu. Apakah kamu mau taat beribadah, mau datang beribadah di saat seperti ini? Walaupun nggak secara langsung ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, ketemu dengan yang bawa firman, tapi kalian tetap mau beribadah. Itu namanya kita taat. Lihat Tuhan Yesus, ayat ke-46. Di ayat yang B-nya, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Artinya Tuhan Yesus duduk di tengah-tengah orang-orang ahli agama, kemudian mendengarkan, lalu mengajukan pertanyaan. Lalu ayat 47, semua orang yang mendengar Tuhan Yesus heran akan kecerdasannya. Adik-adik ketika sekolah minggu seperti ini kan, pasti kakak-kakaknya ada tanya jawab. Tuhan Yesus jawab loh, dia mau diajak diskusi. Anak TK, kalau anak TK, SD pasti rebutan, saya kak ya.
Tapi coba remaja, ya kakak ngajar SMP nih. Kalau nggak dipaksa, kamu nggak jawab kan? Padahal Tuhan Yesus di usia yang remaja, ya dia mah jawab-jawab aja ketika ditanya, adik-adik mari kita belajar taat. Bukan karena takut sama kakak sekolah minggu atau takut diomelin, tetapi kita taat sekolah minggu bukan karena takut sama orang tua, tapi kita punya satu kemauan seperti Tuhan Yesus. Nggak disuruh loh dia datang ke rumah ibadah itu, tapi kemauan sendiri. Adik-adik TK juga, kalaupun sekarang nggak ketemu muka dengan kakak-kakaknya, nggak ketemu dengan teman-temannya, tetap setiap minggu bangun pagi dibangunkan oleh mama papanya, kemudian mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena apa? Tuhan Yesus baik sama kita. Kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus yang dia sendiri mau diskusi dengan orang-orang ahli agama. Kita mau nggak? Jangan cuma main HP terus. Wah, kalau gadget pagi-pagi cari HP ku mana? Lihat games, atau kalau yang anak-anak cewek cari-cari di YouTube lagu-lagu atau apa, drama Korea, apalah itu. Adik-adik, apa fokus kita? Mau nggak kita datang beribadah? Tidak ke gereja, tapi secara online baca Alkitab. Kita mau lihat video ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal karena terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya.
Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Adik-adik sudah nonton videonya? Chandra ya yang terus main gadget. Dia sampai lupa pada fokus belajar. Bahkan ketika mamanya suruh makan aja dia masih main terus. Nah adik-adik kita lihat bahwa ketika Chandra ini terus main gadget dia tidak fokus. Mungkin juga di sekolah minggu begitu. Nah kalian udah naik kelas ya. Tadi kakak-kakak udah pimpin dari kelas TK ke kecil ke tanggung ke remaja. Berarti kalian sudah bertambah besar. Ada yang baru masuk TK mungkin. TK yang ke SD udah bisa baca Alkitab. Kita belajar. Ketika anak-anak ini yang main gadget terus itu akan menyebabkan apa? Kalian jadi malas baca Alkitab. Ayo pagi-pagi siapa yang baca Alkitab? SD udah bisa dong. Apalagi adik-adik remaja ya. Di HP-mu itu banyak tentang renungan harian untuk remaja. Kamu baca. Kalian udah SMP naik kelas dari kelas tanggung. Sudah lebih tanggung jawab. Juga di sekolah kan adik-adik naik kelas ya. Ada yang naik ke kelas 2, 3, 4, terus sampai 5, 6. Lalu ada yang lulus SD, sudah SMP, maka masuk di remaja. Lalu yang dari SMP ke SMA mungkin udah nggak di sekolah minggu ya. Atau masih ada nih. Nah adik-adik kita belajar dari Chandra tadi. Dia bertobat ketika apa? Ketika dia melihat perayaan Natal lalu ada khotbah. Bahwa hidupnya itu dalam gelap. Main gadget terus. Dipanggil mamanya. Mungkin di sekolah juga akhirnya nilainya tahu tadi ya. Nilainya jelek. Kenapa? Karena tidak fokus. Lihat Tuhan Yesus adik-adik. Ketika tadi kita baca di Alkitab. Dia fokus di rumah ibadah. Dia tanya jawab dengan ahli agama. Dia bukan orang yang mau main-main kemana. Padahal remaja loh. Kalau remaja sekarang nih, kalian nih yang SMP nih, pastikan kalau bisa di kelas, kalau yang bawa HP boleh main game. Kalau bisa di sekolah minggu main game aja. Untuk apa kita datang sekolah minggu? Ketika kakaknya cerita pimpin pujian, lakukan itu, taatlah beribadah. Bisa main game nanti hari Sabtu ketika libur, kalau minggu mungkin sorenya. Karena kan Senin, Selasa, terus sampai Jumat kalian bersekolah. Bersyukur sudah naik kelas adik-adik, terutama di seperti corona ini ya. Kamu semuanya nggak ada kan di sini yang sekolahnya tatap muka pergi ke sekolah ya, tapi lewat apa? Lewat online, sama dengan sekolah minggu kali ini. Adik-adik, mari kita belajar bahwa ketika seperti tadi firman yang didengar oleh Chandra, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Apa yang kita lakukan? Taatlah beribadah. Bacalah Alkitab. Jangan HP terus. Ibu sering ada, kakak sering ada seperti ini nih. Ketika kita pergi ada yang lupa. Oh, kalau dompet lupa mungkin masih bisa nggak apa-apa lah nanti minjem uang sama teman. Tapi ketika HP lupa pasti kamu bingung ya. Pasti akan balik lagi. Fokus kita ke gadget. Sama dengan ke gereja. Wah lupa bawa Alkitab, nggak apa-apa lah. Nanti numpang sama teman Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali bahwa nanti ketika kamu ada sekolah minggu secara tatap muka, jangan lupa bangun pagi pergi sekolah minggu. Ada kesempatan. Coba kayak sekarang. Kalian nggak bisa ke gereja, ibadah di sini baik anak sekolah minggu maupun ibadah jemaat. Rindu kan? Pasti kamu kangen deh ketemu teman-teman. Kami aja yang dewasa pengen ibadah dengan jemaat, ketemu dengan teman-teman yang lain. Apalagi kalian. Sebab itu adik-adik kesempatan yang ada ketika kalian sehat semua ya, nggak sakit ya, kita nggak ada yang kena virus corona ya, kita bersyukur. Apa rasa syukur kita? Berdoa, baca Alkitab. Sekali lagi, itu yang kita bisa lakukan. Kalau Tuhan sudah memati untuk kakak, untuk kalian semua, untuk papa mama, maka yang kita lakukan, mari kita fokus. Jangan seperti Chandra, sudah sampai nilainya jelek baru bertobat, sudah sampai diomelin baru bertobat. Sekarang adik-adik, tinggalkan maniak gadgetmu. Apalagi remaja, maaf nih ya. Remaja tuh kalau kakak tanya main games di sekolah kakak, katanya bisa 12 jam main game. Belajar berapa? Cuma sejam. Gimana mau bagus?
mata kalian rusak, lalu ini pusing semuanya kan karena terus menatap ke HP, menatap ke laptop. Adik-adik, mari kita terus ikuti perintah Tuhan seperti Tuhan Yesus. Di dalam apapun, pada saat apapun, kita tetap taat beribadah dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman tentang taat beribadah dimanapun dan kapanpun kami, Tuhan. Sehingga kami boleh seperti Tuhan Yesus yang sudah remaja ketika dia boleh berdiskusi dengan ahli-ahli agama. Tuhan, ajar kami juga kami taat untuk beribadah. Ketika nanti ada sekolah minggu secara tatap muka, Tuhan ingatkan kami. Kalau belum, Tuhan ingatkan kami untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang santai, yang lupa Tuhan, tapi kami hanya kepada gadget atau HP kami. Tapi ajar kami Tuhan, setiap hari kami baca Alkitab, setiap minggu kami ingat untuk beribadah. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan yang menyiapkan ini semua, mereka juga akan menyiapkan untuk berikutnya. Berkati papa mama yang mendampingi kami, berkati setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami berserah pada Tuhan, Tuhan akan menyertai kami. Sekali lagi, ajar kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik semua selalu bertumbuh dalam firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita karena sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu apakah suka? Adalah sukacita, supaya adik-adik selalu bersukacita. Betul sekali. Sudah siap Kak Maria? Kelas TK. Berarti kalau kelas TK yang akan mengumumkannya adalah Kakak Sisi dan Kak Gita. Silakan Kak Gita dan Kak Desi. Makasih Kak Yuli dan Kak Sekar. Halo, apa kabar adik-adik kelas TK? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Hari ini kita mau ngapain sih Kak Sisi? Kita mau ngapain ya Kak? Kita hari ini mau mengumumkan kenaikan kelas untuk adik-adik kelas TK yang akan masuk ke kelas kecil. Yeay! Ada siapa aja sih Kak yang naik ke kelas kecil? Ada 2 orang yang naik ke kelas kecil. Yang pertama adalah Andrew. Yeay! Yang kedua ada Abigail. Yeay! Untuk adik-adik yang sudah naik ke kelas kecil, jangan lupa ya, rajin datang ke sekolah minggu. Dan jangan lupa juga, rajin baca Alkitab. Betul, semoga adik-adik di kelas yang baru bisa semakin pintar. Amin. Selanjutnya kita akan ke kelas kecil. Nah, sekarang kita mau panggil Kakak Gina sama Kakak Maria. Yeay! Terima kasih Kak Sisi dan Kak Gita. Selamat datang untuk adik-adik yang naik ke kelas kecil. Selamat datang adik-adik. Nah, tadi kita udah lihat nih adik-adik kelas TK yang naik ke kelas kecil. Sekarang Kakak Maria dan Kak Gina mau sebutin nih adik-adik yang naik ke kelas tanggung dari kelas kecil. Kakak sebutin satu-satu ya adik-adik namanya. Oke, yang pertama ada Wanda.
adik-adik kelas tanggung. Apa kabar kalian? Selamat datang untuk adik-adik kelas kecil yang sudah naik ke kelas tanggung. Nah, sekarang giliran kelas tanggung nih Kak Sekar. Untuk umumin siapa aja sih yang tahun ini naik ke kelas remaja. Udah siap belum? Ayo, siapa ya? Siapa aja Kak Sekar? Nah, yang pertama yaitu Angel. Yeay! Wira. Samuel. Berikutnya ada Vanko dan juga Marcella. Adik-adik kita ada 5 orang Kak Sekar yang naik ke Banyak kelas juga remaja. nih, kelas remaja. Adik-adik, semoga kalian di kelas remaja nanti sudah naik kelas 1 SMP loh. Harus semakin rajin belajar, rajin datang sekolah minggu, apalagi Kak Sekar. Yang pastinya dengar-dengaran sama kakak-kakak yang ada di kelas remaja. Nggak boleh nakal. Udah harus beda ya dari kelas tanggung ke kelas remaja. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah belajar baik di kelas tanggung. Sekarang Selanjutnya kita mau mendengarkan pengumuman dari kelas remaja. oleh Kak Yuli dan Kak Desti. Terima kasih Kak Sekar dan Kak Arin. Oke, hai adik-adik remaja. Hai. Kalian di rumah. Pasti baik-baik aja kan? Iya dong, masih baik-baik Oke. aja. Tugas dikerjain, tugas. Banyak loh tugasnya. Wajib tuh ya. Ada berapa Kak? Ada 4 kalau nggak salah. Oke, jadi pas kita masuk langsung dicek, Langsung jangan dicek, lupa. langsung dinilai apakah bagus atau jelek. Tapi kakak yakin sih pasti bagus-bagus. Betul. Dan pasti semuanya mengerjakan tugasnya. Betul. Oke, sebelum lanjut nih, kita mau ngucapin selamat datang dulu buat adik-adik kelas tanggung. Tadi ada 5 orang disebutin Wah. yang naik ke kelas remaja. Tambah banyak Kak Bukan Desi. lagi, selamat datang di kelas remaja. Oke, kalau di kelas remaja itu wajibnya apa aja Kak? Aduh, yang jelas itu harus bawa Alkitab. Wajib. Apa Terus aja? yang sering lupa nih, alat tulis. Banget. Karena itu apa, Kak? Penting. Karena kita sering nyatet-nyatet. Kita juga sering diskusi. Betul. Mau kelompok ataupun perorangan. Jadi kalau di remaja itu harus lebih aktif dibandingkan waktu mungkin di kelas tanggung masih malu-malu. Nanti kalau di kelas remaja harus lebih aktif. Dan lebih mandiri. Betul sekali. Oke. Lebih mandiri. Oke, jadi selamat datang buat adik-adik kelas tanggung. Tepuk tangan dulu. Oke, terus kita mau ngucapin nih buat adik-adik remaja yang udah lulus SMP. Lulus SMP tapi masuk belum kelas lulus SMP. kelas remaja ya. Tetap Masih di kelas remaja. kita. Yang udah lulus SMP. Siapa aja Kak? Sebutin Kak. Ada 6 nih yang lulus SMP. Siapa aja ya Kak? Yang pertama ada Noel. Yang kedua ada Christopher. Yang ketiga ada Hesky. Selanjutnya siapa ya Kak Yuli? Terus ada Ellen. Ada Tessa. Dan terakhir ada Sela. Oke, adik-adik yang udah lulus SMP masuk ke kelas 1 SMA tetap masih ada di kelas remaja, belum lanjut kemana-mana, jadi tetap ada di kelas remaja. Harus juga semakin bertumbuh dalam firman Tuhan ya Kak, dan semakin dewasa dalam iman. Betul. Yang jelas harus lebih rajin sama yang lain. Ya, betul sekali. Oke, jadi sudah nih, udah kelas remaja udah selesai ya Kak? Udah selesai nih Selesai. sekarang. Tadi kita udah dari kelas TK, kecil, tanggung sampai remaja. Kita mau ucapin selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas ya. Sampai ketemu nanti pas kalau sekolah minggunya sudah dibuka kembali. Oke, dah. Dah. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Tadi kalian sudah bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu menyanyi pujian dan juga mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu pertama secara online yang diadakan oleh Sekolah Minggu Pop Lenteng Agung. Tuhan memberkati setiap kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati adik-adik kami yang di rumah beserta juga mama, papa. Tuhan berkati Bapak. Biarlah ya Tuhan, adik-adik kami terus menjadi anak-anak yang taat beribadah. Tuhan berkati juga dalam sekolah mereka. Terima kasih Bapak, mereka boleh naik kelas baik di sekolah minggu maupun di sekolah secara formal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami. Esok hari mereka kembali ke sekolah walaupun secara online. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapak, sekali lagi segala sesuatunya kami mau pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sebelum kita tutup nih, kita mau angkat satu pujian nanti sama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Sekarang kakak mau panggilkan Kak Desti, Kak Gina, Kak Sisi, Kak Gita, dan Kak Ari. Adik-adik yang di rumah yuk bangkit berdiri sama-sama kita mau angkat pujian I Love You Jesus.